Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita alhamdulillah berada dalam keadaan menjalani ibadah siam, ibadah Ramadan. Ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sebenarnya hadis ini adalah hadis umum, tapi di dalamnya amaliyah di bulan Ramadan itu sudah dilaksanakan dalam satu hadis ini. Yaitu disebutkan ada amalan puasanya, kemudian ada amalan sedekahnya, kemudian ada amalan sholat malamnya. Puasa, sedekah, dan sholat malam. Hadisnya lengkapnya berikut ini dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal fil jannati ghurafa." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Tura zuhuruha min butuniha, keluarnya terlihat dari dalam. Wa butunuha min zuhuriha, bagian dalamnya terlihat juga dari luar. Kemudian ada seorang Arab Badui itu berdiri, dia tanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa kamar-kamar tersebut? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liman aqabal kalam." Untuk orang yang perkataannya itu bagus. Kemudian yang kedua, wa at'amat ta'am, yang gemar memberi makan. Kemudian yang ketiga, wa adamus siyam, yang rutin jalani puasa. Kemudian yang keempat, wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam, salat dia ikhlas karena Allah dan dia lakukan sholat ini pada malam hari. Ibu-ibu sekalian, tadi berapa amalan? 4. Tadi dijanjikan akan mendapatkan kamar-kamar khusus di surga. Yaitu yang pertama aqabal kalam, yaitu perkataannya bagus, kita bisa jalani dalam puasa. Karena insya Allah di bulan puasa kayaknya ibu-ibu gibahnya makin berkurang. Betul ya, capek juga ngomongin orang ya. Mungkin ada Ramadan kayaknya mudah-mudahan gak balik lagi, gak usah lanjut gitu ya. Terus yang kedua apa tadi? Memberi makan. Ini bentuk sedekah. Memberi makan. Bulan puasa bisa dengan memberikan buka puasa. Nah, walaupun nanti saya akan singgung sedekah secara umum. Kemudian yang ketiga itu adalah rutin puasa. Kalau yang wajib puasa Ramadan. Di luar Ramadan ibu bisa qada puasa, bagian dari wajib. Ada yang tunaikan nazar, bagian dari wajib juga. Kemudian bisa juga dengan menyempurnakan dengan puasa-puasa sunnah seperti Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Senin Kemis, atau sehari puasa sehari tidak yang kita sebut dengan puasa galau. Kemudian yang terakhir adalah sholat pada malam hari, di mana manusia itu sedang tidur saat itu, atau kita sebut ini dengan sholat malam. Dan sholat malam salah satu bentuknya di bulan Ramadan adalah melakukan sholat tarawih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Nah, sejatinya 4 amalan tadi Bu kita bisa dapati di bulan Ramadan. Tapi tadi spesifik menyebutkan memberikan makan.
Kalau kita dapati beberapa amalan yang sifatnya sedekah di bulan Ramadan, yang pertama itu tadi memberikan makan, bisa bentuknya memberi makan buka puasa. Ada juga yang memberi makan, yaitu bentuknya adalah mengeluarkan fidyah. Yang ini hukumnya juga wajib untuk orang-orang yang secara permanen terus-menerus tidak bisa puasa. Terus ada lagi memberikan makan juga, yaitu menunaikan zakat fitrah. Walaupun sebagian ulama menunaikannya dengan uang. Tapi kalau kami sendiri lebih menguatkan pendapat tetap ditunaikan dengan makanan pokok, itu diberikan kepada 8 golongan yang nanti menerima zakat. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pembahasan zakat mal, yaitu zakat yang terkait dengan harta. Nah, itu adalah kesibukan lagi kaum muslimin di bulan Ramadan, terutama kaum muslimin di Indonesia ya, yang membayar zakatnya rata-rata itu di bulan Ramadan. Walaupun sejatinya tidak mesti di bulan Ramadan. Baik ibu-ibu sekalian, saya bahas spesifik untuk pagi hari ini khusus untuk para pedagang. Ya, yang nggak jadi pedagang nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan bisa berdagang setelah ini. Ya. Ini sering ditanyakan. Kemarin ada yang tanyakan saya, Ustaz, saya pedagang pakaian anak, gimana saya bayar zakatnya? Nah, kemudian ada yang punya beberapa cabang toko, ya, orang Kebumen, dia konsul dengan saya via Zoom. Ada 5 atau 6 cabang baru dia buka. Terus dia tanya, Ustaz, ini gimana nih? Saya bayar zakat untuk toko-toko saya. Masalahnya punya 6 cabang. Kemudian saya jelaskan cara praktis untuk tunaikan zakat yang kaitannya dengan barang dagangan tadi. Kita kenal dengan istilah zakat perdagangan atau barang dagangan. Kita kenal dengan istilah zakat urudut tijarah. Urud itu artinya barang, tijarah perdagangan. Dari istilah nama sebenarnya sudah semakin spesifik apa yang dimaksudkan. Sebagaimana kalau kita bahas zakat emas, ya berarti dari emas. Zakat perak berarti yang dibayarkan dari perak. Zakat kambing ya berarti dari kambing. Zakat sapi ya berarti dari sapi. Kalau ini spesifik, zakat dikenal dengan urudut tijarah atau zakat barang dagangan. Ibu-ibu sekalian, nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran, perintah untuk menaikkan zakat ini ada di Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Kalimatnya ya, hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari segala sesuatu yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Kalau disebutkan tadi, maka sabatum artinya hasil usaha kalian dari perdagangan. Ibnu Taimiyah katakan para ulama 4 mazhab dan ulama lainnya berpendapat bahwa zakat barang dagangan itu wajib, baik pedagang tersebut adalah seorang yang bermukim maupun dia itu bersabar. Begitu pula si pedagang tetap terkena kewajiban zakat walau dia bertujuan membeli barang ketika harga murah. Nah, ketika harga murah dia beli barangnya, ketika harganya mahal baru kemudian dia jual barangnya. Itu pun terkena zakat barang dagangan di sini, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Nah, sekarang kita lihat syarat-syarat secara umum untuk zakat barang dagangan. 1. Barang tersebut sudah dimiliki dengan cara yang mubah. Bu, punya dulu baru bayar zakat. Kalau nggak punya nggak usah. Bu, kalimat ini penting banget, Bu. Ibu miliki, ibu keluarkan zakatnya. Ibu belum miliki, maka ibu nggak keluarkan zakat. Contoh, ibu memiliki piutang. Paham piutang, Bu? Piutang itu dibayar atau tidak sama orang lain? Ada yang bayar, betul? Ada yang tidak bayar?
insya Allah yang tidak bayar lebih banyak. Maaf, agak tersinggung nggak apa-apa Bu. Itu realita gitu. Realita pertemanan juga kayak gitu. Dan ada yang baru kenal 1 hari pun sudah pinjam duit Bu, 100 dong, terus dia kasih gitu. Ya, kita jujur-jujuran aja saat ini Bu. Jadi saya kalau ngomong utang itu ngomong sakit-sakit sekalian aja gitu. Kalau saya ngomong insya Allah nggak balik, ya kayak gitu realitanya Bu. Ya. Baik, piutang itu tadi bagaimana Bu? Ibu miliki nggak piutang tadi? Ibu pegang? Enggak. Piutang kita bagi dua, Bu. Piutang itu ada yang bisa balik, ya kan? Ada piutang yang tidak bisa balik. Saya contohkan piutang yang bisa balik. Insya Allah balik ini. Insya Allah balik. Yaitu piutang ketika ibu ikut arisan belum dapat. Insya Allah balik. Insya Allah. Kecuali kalau semuanya kabur tinggal ibu aja. Sakit banget itu. Sudah dapat paling terakhir, semuanya bubar lagi, nggak dapat nomor 30, ya 29 sudah pada bubar semuanya, ibu nggak dapat nomor 30. Nah, piutang ini masih bisa balik. Ya, jadi bayar, nyicil, bukan nyicil, nabung. Nah, dapat belakangan kan? Ketika urutan 30, ibu pasti dapat tuh. Ya, maka itu jadi piutang yang bisa balik. Oke, ada piutang yang tidak bisa balik nggak? Ada. Ustaz, teman saya pinjam uang 50 juta, balik nggak Bu? Enggak Ustaz. Nyicil nggak? Enggak juga. Nyicil saja enggak Bu. Kasih kabar ke ibu saja enggak. Sakit nggak Bu? Sakit. Hah? Di WA aja Bu? Enggak Bu. Kirim pesan ke dia, centang biru saja enggak. Maaf Bu, saya ngomong agak ini lagi Bu, nomor ibu sedang diblokir. Ya, nomor ibu sedang diblokir. Ibu WA ke dia, kok nggak keluar centang? Padahal kalau orang lain kirim masuk Bu. Oh maaf Bu, nomor ibu sedang diblokir. Temui aja orangnya. Nanya langsung gitu sama dia. Utangnya mana? Kamu saya kirim pesan dari kemana-mana kok nggak balas-balas kamu ini. Nah, piutang kayak gini Bu, ibu nggak pegang. Kalau ibu nggak pegang, nggak balik kok. Ibu nggak miliki. Itu namanya ibu nggak miliki. Harta seperti ini itu nggak usah masukkan dalam hitungan zakat. Jelas Bu? Jelas ini? Ya. Ustaz, ada 50 juta di teman saya itu belum balik-balik. Nggak usah masukin. Yang ibu punya pegang berapa? Oh, saya ada 100 juta Ustaz. Oke, 100 juta saja. 50 juta nggak usah. Oke, syarat pertama jelas. Maka kalau barang dagangannya harus dimiliki. Terus yang kedua, barang tersebut bukan termasuk harta yang pada asalnya wajib dizakati. Barang tersebut bukan harta yang asalnya wajib dizakati. Kalau saya bahas yang nomor 2 ini berarti saya harus bahas zakat yang lainnya ibu-ibu. Perhatikan. Contoh, ada yang punya toko emas. Emas itu sudah ada hitungan zakatnya sendiri. Jadi dia nggak mungkin satu harta kena 2 kali. Dia kena zakat emas, terus karena emasnya dijual lagi, dia kena zakat barang dagangan. Gak mungkin kena 2 kali Bu. Maka kalau sudah kena, kita milih yang dia itu barang aslinya emas kan. Maka kalau emas berarti fokus di sini saja. Ini gak usah. Karena barangnya itu aslinya. Kalau dari emasnya sendiri walaupun gak dijual, emasnya sudah kena Bu. Emasnya nanti yang kena ya. Ibu nanti pulang ke rumah itu emasnya ya. Ini baik emas antam, termasuk juga emas perhiasan. Kalau saya lebih memilih pendapat paling kuat, perhiasan walaupun cuma dipakai
pakainya pun ketika nikahan saja, setelah itu simpan lagi lemari, besok lagi gantian lagi pakai emas yang itu lagi, gantian lagi. Dan lemari ada 100 gram emas, nah kena tuh. Pokoknya emas kena. Nah kalau dia jadi pedagang emas, jual emas, tidak boleh kena 2 kali. Berarti mikir satu saja, mikir dia itu zakat emas, bukan zakat barang dagangan. Oke, kita bicara emas tadi Bu. Emas nanti kena zakat kalau sudah mencapai nisab. Kadar minimal, kadar paling rendahnya adalah 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Kita pakai harga 1 juta aja Bu ya. Harga emas 1 juta aja ya. 85 kali 1 juta 85 juta. Berarti jika ibu punya emas yang tidak murni atau emasnya itu perhiasan, nilainya ibu nggak tahu itu berapa gram. Nah, pokoknya kalau emas ini hitungannya itu sama dengan 85 juta, nilainya sama dengan 85 juta, berarti sudah kena zakat. Di bawah 85 atau nilai 8 di bawah 85 gram atau di bawah 85 juta nilainya tidak kena zakat. Jelas Bu? Jelas? Nah nanti ada timbul pertanyaan, Ustaz saya nggak punya emas, saya punya mutiara. Mutiara bukan aset yang kena zakat. Walaupun nilainya lebih mahal daripada emas, tidak kena zakat. Kita kalau bicara zakat, yang lebih tepat adalah fokus pada barang yang syariat itu sebutkan ini kena zakat. Kalau syariat tidak sebutkan, kita tidak bahas itu. Contoh, emas berlian, ada emasnya enggak? Yang itu emas. Dari mana berliannya? Nanti pembahasannya para ulama itu bahas kalau perhiasan yang nilainya itu sudah tidak wajar dia miliki, saking banyaknya, baru nanti masukin dalam itu. Ya. Artinya kalau untuk berhias dengan perhiasan ini cukup kayak gini aja, tapi kok dia punya banyak banget, mendingan masukin dalam hitungan zakat, karena sudah memiliki harta yang berlebih. Ya, ulama kontemporer katakan seperti itu. Baik, tadi emas tadi ya Bu ya. Emas nisabnya 85 gram. Oke. Ada 2 kemungkinan ibu cara bayarnya. Kalau punya emas ini, termasuk juga yang tadi jadi pedagang emas. Termasuk jadi pedagang emas. Ibu punya 2 cara untuk bayar ini. Pertama, kalau punya misalnya 100 gram, sudah nisab belum? Sudah. Oke. Mau bayar zakat 2,5% dari 100 gram kan? Maka cara pertama adalah 2,5 gramnya diambil. Berarti dari emasnya 2,5 gramnya ibu ambil, keluarkan dengan emas, kasih kepada yang berhak menerima, yaitu 8 asnaf. Cara kedua adalah nilai emasnya itu ibu hargain, karena ibu gak mau keluarin emas, ibu mau emas ibu tetap utuh. Maka seolah-olah ibu ambil 2,5 gram tadi, ibu jual kan? Berarti ibu pakai harga jual di pasaran. Ingat, harga beli emas dengan harga jual beda nggak? Beda atau tidak? Mana yang lebih tinggi? Beli kan? Oke, kita pakai harga jual. Jadi seolah-olah saya jual emas ini. Ya, saya jual emas ini. Nilainya berapa? Nah, itu yang ibu keluarkan untuk zakat pakai uang berarti. Berarti ibu bisa keluarkan dengan emas. Bisa keluarkan dengan apa, Bu? Uang. Baik, itu untuk pedagang emas. Jadi untuk barang yang lainnya, kalau memang dia bukan barang yang kena zakat, maka kita nanti bahas barang itu dari tinjauan itu adalah stok barang dagangan. Nah sekalian di sini, barang yang lain yang kena zakat lagi. Yang saya tidak sebutkan di sini, ibu nggak usah pusing mikirin. Ini sudah saya kasih bocoran ini semua, ini yang kena aja, yang lainnya nggak kena. Tadi sudah singgung emas ya. 1, 2 perak, 3 duit, mata uang terserah.
mau rupiah, dolar Singapura, ringgit, real, masuk. Kemudian yang keempat, ternak. Ternak cuma dibatasi unta, sapi, kambing. Ternak ayam nggak masuk, ternak lele nggak masuk, ternak bebek nggak masuk. Pokoknya nggak disebut, nggak usah dibahas. Kecuali dia jadi stok barang dagangan. Terus hasil tani. Hasil tani pun ini cuma untuk makanan pokok. Berarti apa? Di kita padi. Jadi masih ada menjadi makanan pokok enggak? Itu masih pilihan kedua aja. 6. Stok barang dagangan yang kita bahas. Urudut tijarah. Oke, yang ketujuh. 7 ini gak ada nih di tempat kita ini, gak ditemuin. Walaupun mungkin di beberapa daerah ada. Harta rikas. Harta jahiliyah yang terpendam baru ditemukan saat ini. Contoh misalnya, mungkin dia tinggal di daerah situ banyak candi, terus di depan rumahnya itu ditemukan itu, atau temukan fosil, akhirnya diambil sama pemerintah, dikasihkan dia rugi. Ini kami ambil, ini 200 juta untuk kamu. Nah 200 juta itu nanti kena zakat. Itu harta rikas. Yang ke-8, barang tambang. Nah 2 ini jarang. Yang biasanya ibu-ibu itu kena ini, emas. Kadang-kadang nggak ada. Iya kan? Nggak ada mata uang. Ternak rata-rata di Pulau Jawa tidak kena. Karena ternaknya harus seimbang, harus dikembalakan di padang rumput, dapat pakan gratis, nggak boleh beli. Kalau dia beli, nggak kena zakat hewan ternak. Makanya di Pulau Jawa nggak kena. Hasil tani, makanan pokok padi, nah ini kena. Oke. Stok barang dagangan banyak. Nah itu yang kena. Ustaz, saya punya rumah harga 1 miliar, nggak kena. Ustaz, saya punya mobil, ada 2, ada 3, nggak kena. Sesuatu yang ibu pakai, ibu tempati, itu tidak kena, Bu. Apalagi nilainya bisa bertambah, bisa berkurang, nggak jelas. Hah? Rumahnya 3 nggak kena, Bu. Rumah pertama istri 1, rumah kedua istri 2, rumah ketiga istri 3, nggak kena. Nggak kena. Kecuali dia jadi pedagang properti. Dia kan jualin rumah, jadi stok. Dia punya tanah, tanahnya jadi stok barang dagangan. Dia punya mobil, mobilnya jadi stok barang dagangan. Dia punya motor, motor jadi stok barang dagangan. Nah, berarti jadi stok di situ, Bu. Baru kena. Ingat 8 barang ini saja, Bu. Saya ulang-ulang di majelis, pokoknya ingat 8 barang ini saja. Walaupun nanti saya akan menyelisih Basnas, Bu. Ini menyelisih Basnas ini, Bu. Kenapa saya bilang menyelisih Basnas? Basnas punya lebih banyak lagi, Bu. Tadi saya lihat macam-macam, Bu. Perkebunan kena, perkebunan berarti kopi apa-apa kan nggak ada. Dan inilah yang seputar dalil itu bicarakan tentang ini saja. Ya, seputar dalil itu bicarakan tentang ini saja. Baik, kita balik lagi tadi. Nomor 2 tadi syaratnya adalah syarat zakat barang dagangan. Barang tersebut bukan termasuk harta yang pada asalnya wajib dizakati. Berarti satu barang tidak kena zakat 2 kali. Ya, kita milih tadi emas, atau dia jadi emas yang jadi barang dagangan, kita milih emas asli. Berarti dihitungnya itu tidak 2 kali, tidak dianggap sebagai barang dagangan tapi zakat emas. Maka pakai nisabnya berapa tadi? 85 gram. Oke, syarat yang ketiga. Barang tersebut sejak awal dibeli memang diniatkan untuk diperdagangkan. Jadi sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan. Maka ini tergantung niat, Bu. Ada orang beli tanah untuk simpan aja. Bu, ngapain beli tanah?
Ya, saya ingin punya tanah saja, ya sudah. Ibu ingin jual? Enggak juga, Ustaz. Ya mungkin suatu saat kalau saya butuh duit buat saya jual, lah nanti suatu saat, bukan sekarang. Pak, kenapa jenengan beli sapi? Ya untuk nabung-nabung, Ustaz. Daripada uang saya habis, saya beli sapi saja. Mau dijual enggak? Enggak. Tapi setiap sore saya mikir pakan sapi ini, ya sudah. Berarti hanya dimiliki saja, tidak diperjualbelikan. Beda dengan pedagang sapi yang tiap pagi dia pergi ke pasar sapi. Sapi-sapinya tadi dia jual. Nah, beda lagi, Bu. Namun sekedar dimiliki saja, belum diniatkan untuk diperjualbelikan, itu belum masuk barang dagangan. Seperti tanah tadi yang saya sebut, rumah, ya selama ini beli rumah saja belum kena. Terus syarat yang keempat, nilai barang tersebut telah mencapai nisab. Telah mencapai nisab. Sekarang kita bahas nisabnya. Nisab apa, Bu? Nisab nilai paling rendah suatu harta kena zakat. Lihat di sini. Ya, nilai paling rendah. Kita sebut dengan apa? Nisab. Bu, syarat ini mesti ada, itu standar supaya kita dapat menilai orang itu mampu, orang itu kaya atau tidak. Kalau tidak sampai standar ini, Bu, nggak usah bahas. Ya, itu kita nggak usah bahas, Bu. Ibu punya emas tadi berapa? Ya, oh, saya cuma punya 10 gram. Sampai 85 tadi enggak? Enggak. Berarti 10 gram tidak disebut kaya. Jangan tersinggung, Bu. Berapa emasnya? 10 gram. Enggak disebut kaya. Dari sisi emas, Bu. Boleh jadi duitnya miliaran. Ya. Asetnya uang semuanya. Oke, nisab tadi adalah kadar minimal. Jika sudah mencapai kadar minimal ini berarti apa? Kena zakat. Tapi nanti tunggu, satu syarat lagi ada. Ya. Kita bahas nisab dulu. Tadi dikatakan nisab telah mencapai nisab. Sekarang kita bahas nisab stok barang dagangan. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang katakan tinjau dari nilai emas, ada yang katakan tinjau dari nilai perak. Kok pakai dua ini, Bu? Soalnya emas dan perak itu jadi mata uang di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi pakai dua jenis mata uang, dinar sama apa? Dirham. Emas, dinar itu emas, dirham itu perak. Nah, emas itu nisabnya tadi berapa, Bu? 85 gram. Kita catat dulu. Sama dengan tadi berapa? 85 juta. Terus perak nisabnya itu 595 gram. Harga perak saya lihat di website di hari Rabu 2 Ramadan kemarin itu nilainya 12.100 per gram. Kalikan berapa? 595. Hah? Banyak ya? Banyak. 7,2 juta. Ya, 7,2 juta. Bu, beda jauh atau tidak? Beda jauh? Jauh banget? Hah? Oke, lihat kalimat saya, Bu. Karena di masa Nabi SAW itu emas atau perak, maka kita pakai istilah atau juga dong. Jangan pilih, jangan pastikan langsung atau. Maka yang dipilih adalah mana yang tercapai lebih dulu antara perak atau emas.
Saya ulang. Mana yang tercapai lebih dulu dari perak atau emas? Yang tercapai lebih dulu berarti harus yang paling rendah. Betul? Mana yang paling rendah tadi? Mana yang paling rendah, Bu? Perak. Stok segini harus dijaga. Sab, kenapa nggak pakai ini? Terlalu jauh kalau saya. Terlalu jauh ini. Ini termasuk kayak ibu punya simpanan uang juga, ini terlalu jauh. Ini rata-rata nggak kena nanti ini. Ya. Tapi kalau di Basnas itu pakai nisoknya pakai emas. Tapi gini ceritanya lagi nih. Ini tuh zakat profesi. Zakat profesi itu pakai emas. Tapi karena suruh tiap bulan bayar, kan zakat profesi itu kan suruh tiap bulan bayar kan? Tiap bulan bayar. Pertanyaannya, ada pegawai yang punya gaji lebih 5 juta? Ada, Bu? Sedikit. Iya kan? Akhirnya Basnas mikir lagi, wah kalau kita pakai emas ini kayak gini standarnya 85 juta, wah rugi dong. Terus caranya gimana? Basnas berpikir 85 juta itu untuk 1 tahun. Karena zakat profesi tiap bulan dibagilah 12. Coba 85 bagi 12. Dapat berapa? 85 bagi 12. 7,1 juta ya. 7,1 juta ya. Oke, Bu, dekat gak? Sebenarnya Basnas sama aja dengan ini. Saya pakai perak juga sama. Dari sisi 85 dibagi 12 juga. Tapi kalau ini untuk 1 tahun. Kalau Basnas tiap bulan, soalnya kalau dia pakai tiap tahun 85 nggak ada yang kena. Kan lembaga zakat sekarang pakai target. Kalau saya mohon maaf ya, kalau saya kalimat saya itu sebenarnya kejar target kayak pajak. Buktinya apa? Ngapain masuk mall? Betul nggak? Ngapain kejar-kejar sana sini? Ya masuk pameran ada sih. Nabi SAW kan di masa beliau cuma suruh, kamu narik tuh dari orang-orang kaya itu, narik aja. Bukan suruh, kamu harus dapat target sekian ya. Enggak. Nabi nggak suruh pakai target. Nabi cuma suruh tukhadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqara'ihim. Ambil dari orang-orang kaya itu di antara mereka, sudah mereka mau bayar, sudah kau bawa ke sini. Namun ada yang nggak mau bayar kan? Kayaknya ini sebenarnya masukan untuk Basnas. Dan sedikit masukannya tadi, Basnas sekarang terlalu banyak yang orang mikir zakat, itu pusing juga. Kalau saya cuma mikir tadi aja, Basnas perkembangan, nanti tiap zaman berkembang lagi. Coba kita balik di sini. Berarti saya hapus yang pas ya Bu ya. Ini hapus ya. Oke, ini hapus ya. Nah, sudah terjawab tadi. Dan yang mendukung fatwa ini banyak. Lembaga-lembaga resmi negara lain juga banyak. Ya, yang di luar Basnas tadi, di luar negeri. Ada di Saudi pakai ini. Ulama-ulamanya pakai ini. Ya. Terus ada lembaga-lembaga fatwa resmi juga banyak. Ulama-ulama belakangan saya lihat pakai ini. Saya pas 2 Ramadan pagi-pagi tidur terus bangun nih. Ada postingan nih apa nih? Subuh-subuh nih, kok dia pakai perak nih? Oh, ulama-ulama Saudi rata-rata pakai ini. Saya kira saya baru munculin belakangan gitu. Enggak, rata-rata pakai itu. Karena kalau rendah nanti banyak yang bayar zakat, terus orang-orang miskin bisa teratasi. Karena ini kalau pakai rendah. Oke? Jadi kita pakai patokan ini. Tapi pertama, lihat syarat yang kelima. Tadi syarat yang keempat yang lihat, sekarang syarat yang kelima. Telah mencapai haul melalui 1 tahun hijriyah. Baik, saya gambarkan dulu. Soalnya barang dagangan ini fluktuatif, Bu. Ini sudah, Bu? Ibu-ibu bayar zakat bulan apa? Ramadan. Ya wes saya pakai Ramadan aja deh, biar sama lah ya. Biar mikir sekalian kan. Ini
Ini bulan Ramadan kita anggap harta tadi sudah sampai nisab. Nisabnya tadi berapa, Bu? Bu, barang dagangannya ada hari ini, Ibu mulai bisnis hari ini, Bu, itu belum langsung keluarin zakat. Sama seperti Ibu punya uang, Ustaz, saya punya uang, saya dapat warisan 100 juta. 100 juta Ibu miliki, Ibu nggak disuruh langsung keluarin 2,5%. Beda dengan pajak kan? Beda dengan pajak kan, Bu? Ada langsung kena kan? Ini enggak. Nunggu kepemilikan 1 tahun. Syariat itu Masya Allah enak sekali loh itu. Belum 1 tahun dihabisinnya sudah. Memang bukan orang kaya. Jangan kesinggung, Bu. Punya berapa tadi? 100 juta. Ustaz, langsung saya habisin. Kenapa itu? Ya utang mana-mana, Ustaz. Ya nggak jadi kaya, Bu. Jelas, Bu? Nunggu kepemilikan 1 tahun. Nanti di Ramadan. Ini tahun 1, ini tahun 2. Nah, di sini baru mikir zakat, Bu. Ustaz, nisabnya tadi bertahan terus. Gak turun-turun. Ya, gak turun-turun. 7,2 ke atas terus, Ustaz. Alhamdulillah naik terus. Terakhir ternyata di Ramadan berikut, ini kan ada yang masuk, ada yang keluar. Ibu gak usah mikir masuk keluar, Bu. Cukup pakai satu aja di sini. Yang terakhir ini berapa? Nilainya berapa? Oh, ternyata dari modal 7,2 juta dapat di Ramadan berikutnya 20 juta. Sudah? 20 juta. Sekarang zakatnya yang mana, Bu? 7,2 tadi pas di sini ataukah yang 20, Bu? Atau 20 kurang 7,2 atau enggak usah bayar? 20 kali 2,5%. Berapa? 500.000. Hah? 500.000 ya Allah dari 20 juta, Bu. Kok pelit-pelit banget, Bu? 500.000 doang, Bu. Enggak disuruh ambil 2 juta, Bu. Kalau 2 juta ini masih mikir, kok banyak sekali. 500.000, 2,5% dari 20, Bu. Ya, kalau 200 ya tinggal kali 2,5%. Sudah? Oke, ada pertanyaan tadi. Kan 1 tahun. Ternyata kan ada stok yang dimiliki di tengah-tengah sini, Bu. Betul nggak? Ada lagi yang baru datang. Belum 1 tahun kan? Nah, cara mikirnya 1 kali saja, Bu. Maka wahai orang kaya, mikir zakat itu 1 kali saja, Bu. Ibu kapan mau bayar zakat? Itu aja, tentukan bulannya. Bulan apa mau bayar tadi? Ramadan. Maka setiap awal Ramadan misalnya ibu mikir zakatannya. Sudah selesai. Walaupun ada barang yang baru masuk, jadikan sini saja. Nanti kan tahun berikutnya juga kena. Soalnya kalau ada yang baru masuk, ibu itu belum 1 tahun saya. Ya sudah. Ada cara kedua, Bu. Setiap barang masuk, ibu itu sendirikan lagi. Saya sendirikan barang ini, nanti tunggu 1 tahun. Barang kedua masuk lagi, saya sendirikan lagi, tunggu 1 tahun. Barang ketiga kayak gitu, repot gak, Bu? Rupa pula. Bayar kayak gini aja lupa. Jelas nih, Bu? Maka wahai orang kaya, tadi apa, Bu? Tentukan dalam 1 tahun kapan bayar zakat. Pertanyaan yang lainnya lagi nih, Bu. Ustaz, tadi sudah 7,2. Tapi qadarullah di tengah-tengah ini jadi 5 juta, berarti di bawah nisab, ya kan? Di bawah nisab, maka tunggu dulu uangnya naik kembali. Berarti nggak jadi kena, Bu. Nggak jadi kena. Itu ceritanya yang tadi, Bu. Dia mau kaya nggak jadi kaya, turun. Namun kalau sudah kaya, bukan mikir nisab. Ngapain dia mikir nisab? Loh, duitnya 100 juta terus Bu ke atas. Ngapain mikir nisab? Nisab itu dipikirkan oleh orang yang tadi mau kaya tapi nggak jadi.
Baru hitung lagi, oh Ustaz berarti bisa nggak di bulan Ramadan? Iya. Jadi nggak mesti bayar zakat di bulan Ramadan. Contoh, ibu harusnya 2 bulan sebelum Ramadan tuh bayar. Misalnya di sini, ini di bulan Rajab lah, harusnya bayar bu. Ibu nggak boleh tunda di bulan Ramadan. Ustaz kan saya pengen sedekah biar lebih pahalanya lebih besar. Bayar utang itu nggak pakai nunda-nunda bu. Ibu suruh bayar utang di bulan Rajab, ya bayar di bulan Rajab. Nggak boleh ibu bilang sama ini, buat lagi. Boleh bayar utang dong. Ustaz, saya nunggu aja bulan Ramadan deh, biar nanti berlipat-lipat pahalanya. Enak aja, bayar sekarang, bayar. Zakat itu ibarat kayak utang bu. Utang sama siapa? Allah. Utang sama Allah, tapi bayarnya sama siapa? Kasih ke orang-orang miskin. Baik, balik lagi ke tadi bu. Sudah berapa syarat tadi? 5. Nah sekarang cara pembayarannya bu, zakat barang dagangan tadi. Pertama, bisa jadi ibu keluarkan stok barang dagangan yang harusnya ibu bayarkan zakatnya. Harusnya pakai stok barang dagangan. Misalnya, ibu punya 1 ton 10 ton beras. Hah? Saya pakai satu jenis saja dulu. 10 ton beras. Ibu bayar zakat stok barang dagangan. Ibu ambil dari stok beras tadi boleh. Cara satu. 2,5% dari 10 ton. Atau cara yang kedua apa bu? Enggak, Ustaz, saya mau stok barang dagangan saya tetap. Berarti barang dagangan tadi ibu nilaikan uang kan? Nilaikan uang. Nah, berarti pakai uang yang ibu nanti keluarkan. Terus biasanya orang pakai kreasi lagi. Ustaz, saya nggak mau serahkan uang. Saya mewujudkan langsung sembako. Kenapa? Ya, mumpung mereka lagi susah Ustaz, mereka butuh beras. Yang uang saya tadi, saya wujudkan beras, saya wujudkan minyak, saya wujudkan makanan-makanan. Kemudian ini ada orang-orang miskin ini saya kasih dalam bentuk gitu, satu paket isi lengkap kayak tadi. Kemudian saya kasih orang ini dapat, orang ini dapat, orang ini dapat, orang ini dapat. Maka kalau diubah seperti ini, sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz masih membolehkan untuk zakat mal. Karena Nabi SAW itu pernah menyebutkan zakat hewan ternak, beliau masih bolehkan untuk diganti dengan ternak yang lainnya, yang itu tidak sama seperti yang Nabi SAW tuntut. Berarti dengan nilai yang sama, dengan uang tadi misalnya, oh dinilaikan dengan sembako ini, maka tidak masalah dikeluarin seperti itu. Nah sekarang setelah kita ketahui kayak gini, zakat barang dagang sudah dapat nih sebesar ini yang dikeluarkan, misalnya 1 juta rupiah. Sekarang tempat penyalurannya bu harus tertentu. Lihat nanti At-Taubah ayat 60. Catat bu yang berhak menerima zakat. 1. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu dikeluarkan untuk orang miskin. 1. Nah, orang fakir. 1. Yang kedua, wal masakin, orang miskin. Yang ketiga, amil zakat wal amilina 'alaiha. Terus yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang ingin dilembutkan hatinya, dibujuk hatinya. Terus yang kelima, wa fir riqab, untuk pembebasan budak, wal gharimin, untuk pelunasan utang, orang yang terlilit utang. Yang ketujuh, wa fisabilillah, untuk jihad. Terus yang ke-10, yang ke-8 ya. 8 yang tadi 7, yang ke-8 wa ibnus sabil, wa ibnus sabil, wa ibnis sabil, untuk ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Oke, coba diulang. 1, fakir. 2, miskin. 3, amil zakat. 4, mu'allaf. 5, pembebasan budak. 6,
pelunasan utang orang yang terlilit utang. 7, fisabilillah, yaitu untuk jihad. 8, Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal atau terputus perjalanan atau dia ketinggalan rombongan. Ibu-ibu, lihat. Fakir, miskin kita temukan saat ini ada. Amil ini yang ngurus zakat resmi, Bu. Saya biasanya jelaskan gini, ibu-ibu. Takmir masjid itu kadang menganggap dirinya sebagai amil zakat, padahal dia cuma ngurus zakat fitrah doang, Bu. Itu pun orang datang terus raih, Pak, ini fitrahnya, Pak. Nah, terus nanti Pak Imam dibacain dulu. Amin. Udah, terus pergi. Ya, gitu kan? Nanti datang lagi yang berikutnya. Terus gantian lagi yang sana cuma nongkrong, tarik rokok, ngopi gitu malam-malam. Bu, itu cuma relawan saja. Terus ambil zakat mana? Itu kayak Basnas itu, resmi. Dan turunan-turunannya ada Lazis, ada UPZ, itu ambil itu. Karena mereka ngurus, mereka narik, mereka salurkan. Dan mereka punya aturan. Mereka punya aturan untuk itu. Bahkan saat ini di pondok kami sengaja ngurus lagi untuk resminya. Jadi kami langsung di bawah Basnas, kami dapat isi UPZ. UPZ itu unit penarik zakat. Ya, baru keluar SK-nya tadi sebelum Ramadan. Nah, tugas kami itu bisa nampung, bahkan kami itu nanti harus catat, bahkan nanti yang nyetor itu, maaf kami minta KTP-nya, karena KTP-nya itu disuruh sama pihak Basnas untuk dicatat. Nanti jadi NPWZ. Kan kalau pajak apa? NPWP. Ini NPWZ. Jadi ibu sudah punya nomor lagi. Sehingga kalau misalnya ibu ditanya sama Basnas, Bu, kok belum pernah bayar zakat? Oh, saya sudah pernah. Mana buktinya? NPWZ saya ada tuh. Dilacak itu nama ibu. Oh iya, Bu, sudah ada. Ibu sudah selamat, Bu, sudah bayar zakat. Nah, nanti penyalurannya harus tertentu juga itu. Ditanyain sama pihak Basnas. Nah, itu UPZ, nanti ada yang Lazis dan seterusnya. Nah, ini lembaga-lembaga zakat ini, dia nanti dapat zakat sesuai kerja. Sesuai kerja. Kerjanya bagaimana? Kayak dapat upah UMR-nya Jogja minimal berapa? Sudah itu, dia kena itu. Dia ambil dari situ bisa. Karena dia kerja. Dia ngantor bisa jadi. Ya, atau memang dia punya urusan nanti. Ada yang perlu untuk konsultasi macam-macam, kita punya tugas seperti itu. Itu ambil zakat. Terus yang keempat adalah, Bu, mu'allaf. Catatannya mu'allaf ini, Bu, mu'allaf ini ingin dibujuk, Bu. Entah dia itu sudah tertarik pada Islam, tinggal masuk Islam, atau dia itu sudah masuk Islam namun masih goyah. Nah, dia ditarik dengan nama zakat. Kalau sudah mu'allaf 20 tahun, ngapain? Masa dia Ramadan dapat zakat terus, Bu? Ya, apalagi kaya lagi, ngapain? Karena sebagian mualaf itu gak mau kayak gitu loh. Kok saya diperlakukan kayak gini terus sih? Ya harusnya sudah dihapus dari dia. Kenapa? Dia kan bukan orang yang ingin dibujuk hatinya lagi. Imannya sudah kokoh. Mungkin bahkan imannya lebih kokoh daripada muslim-muslim yang lain loh itu. Terus yang kelima apa, Bu? Pembebasan budak. Budak nggak ada, jadi kita nggak cari itu. Yang keenam apa, Bu? Nah, goreng orang yang terlilit utang. Tapi nanti dilihat dulu, nggak semua orang punya utang nanti dibayar dari zakat, Bu. Kenapa? Oh, sudah itu punya aset, Bu. Asetnya nggak boleh dijual. Suruh jual aset aja. Ngapain ambil dari zakat? Hah? Masalahnya kalau melunasi utang-utangnya juga, Bu, wah, ada yang punya utang banyak banget. Mendingan mikir yang lainnya itu lebih maslahat, Bu, daripada mikir satu orang cuma dia. Ya kan, mendingan asetnya aja sudah ditarik ke gimana? Ya urusan dia. Terus yang ketujuh apa tadi? Fisabilillah, untuk jihad. Jihad ini untuk perang saja, maka di saat ini nggak ada. Nomor 7 nggak berlaku. Ibnu Sabil apa tadi, Bu? Musafir yang terputus perjalanan. Ada sekarang, Bu. Terputus perjalanan, bekalnya habis, ada? Ada, Bu? Ada. Di mana Ibu temukan? Jalan, dia di tengah jalan mogok mobilnya itu, tinggal telepon aja. Saya ini, sudah ditolong. Kalau zaman dulu pakai unta, Bu, bekal habis sengsara di tengah jalan, Bu. Maka ditolong bisa dengan harta zakat.
Maka yang kemungkinan tidak ada zaman ini itu tadi yang nomor 8, nomor 7 sama budak tadi, ya. Budak tadi, yang nomor 5. Itu tidak ada. Yang lainnya fakir, ada miskin, ada. Standarnya apa Bu fakir Bu? Lihat tangan saya, Bu. Fakir. Paling sengsara ini. Ada 10 kebutuhan. Dia cuma bisa penuhi 1, 2, 3, 4 di bawah 50%. Sekarang miskin. Miskin dia punya 10 kebutuhan. Dia bisa penuhi 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa. 6 masih bisa. 7 masih bisa. 8 masih bisa. 9 masih bisa. 10 nggak bisa. Berarti keduanya punya kesamaan. Seluruh kebutuhan tidak bisa dia penuhi. Tapi perbedaannya apa? Fakir lebih sengsara daripada miskin. Bu, saya saranin kalau jenengan itu punya keluarga, sedulur yang memang susah, mikir sedulur dulu untuk diatasi kemiskinannya. Ustaz, saya punya harta 10 juta. Ini untuk saya keluarkan zakatnya. Oke. Saya sebaiknya kasih per orang. Saya kumpul orang tuh banyak. Saya kasih 100, 100, 100, 100. Atau 10 juta saya kasih ke 1 orang. Mana yang lebih manfaat Bu? Lebih manfaat ibu mikir tadi keluarga itu. Ibu kasih ke 10 juta langsung ke dia. Mudah-mudahan tahun depan dia kaya. Soalnya kalau ibu mikir 100.000 kasih ke banyak orang, Bu, kapan kayanya? Kapan kayanya Bu? Enggak, dia cuma penuhi kebutuhan saat saja. Tapi kalau ibu langsung kasih, saya punya 10 juta saat ini harta zakat saya. Pas memang keluarga saya itu ada yang susah, langsung kasih ke dia Bu. Kebutuhan dia terpenuhi Bu. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan dia itu bisa bayar zakat, dia jadi orang kaya. Ibu mengatasi satu kemiskinan orang. Maka memang tujuan zakat seperti itu. Yang kaya nutupi kekurangan yang miskin terbantu. Miskin manfaatnya apa? Dia selain terbantu, dia lihat kebaikan orang kaya, dia doakan orang kaya tadi. Ya Allah, dia sudah bantu saya. Ya Allah, jagalah harta dia. Ya Allah berkailah harta dia. Orang miskin doain Bu. Namun kalau yang kaya tidak perhatikan orang miskin, apa yang terjadi pada orang miskin? Oh, tunggu saja Pak, nanti sebentar lagi motormu hilang nanti Pak. Saya nanti yang ambil. Orang miskin cemburu sama orang kaya kalau dia tidak peduli. Dan kalau coba ibu tinggal di lingkungan sampai kanan kiri susah, ibu sering bantu. Mana mungkin ibu digantung? Justru kalau ibu punya masalah, ibu sering bantu orang, ibu didukung tuh. Wah, ibu ini baik banget. Satu warga itu dukung ibu. Karena apa? Kasih terus. Gak ada yang cemburu sama ibu. Beda kalau memang kelihatan pelit. Kalau sudah kelihatan pelit, oh siap-siap Bu. Entah nanti mereka yang ngambil itu ataupun orang lain. Allah punya cara sendiri untuk menghilangkan harta tersebut. Maka mending kita tunaikan zakat. Ya, suatu kewajiban, dan nanti itu akan lebih memberkahi harta kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya pembahasan ada yang lebih praktis itu di sini. Panduan praktis zakat mal kontemporer. Ini lengkap. Tabel-tabelnya ada. Arisan itu kena apa tidak, waris itu kena apa tidak. Nah ini ada, dan ketentuannya ada di sini. Kita bisa cari dagingnya jual di luar sana, sebelah sana, sebelah utara. Yang lebih lengkap dengan dalilnya. Ini besok Selasa depan saya bahas di Masjid Mina. Panduan zakat minimal 2,5%. Baik, silakan jika ada pertanyaan, monggo. Ibu-ibu di kertas saya pertanyaan. Tanya masalah zakat aja Bu, nggak boleh tanya masalah lain. Ustaz, saya mau tanya dulu boleh ya? Ya. Misalnya karena baru paham bab zakat, nggak pernah hitung zakat, tapi Nggak pernah hitung zakat, ya, baru kaya. Maksudnya masih muda. Hah? Masih muda. Iya berarti baru kan? Iya baru kaya berarti. Ya. Dia tidak berhitung zakat, tapi dia sedekah melebihi dari nilai zakat. Zakat itu kan 2,5%. Tapi dia tidak pernah diakankan zakat, hanya setiap Ramadan dia ngitungnya sedekah. Terus Lebih dari 2,5%. Itu kan masalah itu. Jadi tetap harus dia ada simpanan dia atau tidak? Ada uang tersimpan atau tidak? Ya ada. Ada. Nah pertanyaannya mudah Bu, kenapa simpan duit? Maksudnya zakat yang stok barang. Enggak salah itu. Soalnya tadi dia tidak niatkan Bu. Iya, niatnya memang Dia tidak niatkan. Tidak niat. Terus masih ada harta tersimpan nggak?
selama 1 tahun masih ada harta tersimpan nggak? Iya pasti ada. Masih ada nggak? Sudah terkena dari sini. Sedekah dia tiap hari itu masalah lain. Oh, jadi tetap harus zakat. Karena zakat karena ada harta tersimpan. Makanya boleh gak usah simpan duit. Kalau saya Ustaz tanya ini pribadi, THR karyawan itu boleh nggak diniati zakat? Gak bisa dong. Sedekah sekali. Gak bisa. THR buat THR. Kemana sedekah ya? Gak bisa itu ambil dari zakat ibu. Sudahlah, ini zakat saya ada 20 juta. Sudahlah, saya hitung jadi THR aja. Oh nggak bisa bu. THR tunaikan, zakat lagi ditunaikan. Kalau mereka mau pas miskin, sudah THR dapat. Nah, ini zakat lagi untuk kamu. Bos yang bagus itu bu. Seolah berkah. Untuk zakat yang untuk orang yang terlilit hutang kan sebaiknya dialokasikan ke kerabat dulu Ustaz. Iya. Tapi dia terlilit hutang, asalnya sudah habis karena gaya hidup dulunya. Apakah orang seperti itu tetap layak dibantu? Paling tidak. Gak punya apa-apa lagi, keseharian susah. Iya, masih sudah ada. dibantu. Dia semua sudah dimasukkan. Itu lebih berhak untuk dibantu daripada orang lain. Gitu. Siap. Masih Ustaz, ibu ada yang mau tanya? Ada bu? Ya. Jihad karena nggak lagi perang. Jihad perang. Nggak ada. Enggak. Ada bu, guru ngaji ada yang kaya-kaya bu, ya. Ustaz Ada yang kaya bu. Nah, santri bisa kalau santrinya miskin. Guru ngaji bisa kalau guru ngajinya miskin. Dia ngajar TPA setiap bulan cuma dapat 400.000. Utang sana sini. Santrinya kaya ngapain buat anak sultan? Kok dapat zakat? Harusnya dia kasih zakat. Gak bisa. Maka bisa dinilai yang lebih tepat itu maksudnya jihad. Tapi kalau untuk kiai, ustaz, santri, ya itu bisa dapat zakat kalau masuk golongan fakir atau miskin. Hah? Tadi bangun masjid ada dari 8 tadi atau tidak bu? Ada. Ada atau tidak? Tidak. Maka zakat tidak boleh dipakai untuk bangun masjid. Nanti kalau takbir minta, bu ada zakatnya bu, saya mau pakai untuk bangun masjid. Bilang, bapak nggak berhak. Bilang buka atau bahaya 60. Awal ayat sudah sebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat hanya untuk 8 ini. Di luar 8 nggak boleh. Terus makan bisa gimana? Sudah wakafin sesuatu, ambil uang lagi selain dari duit zakat. Ustaz kalau bayar zakat mah saya tuh selalu dalam hati nggak. Kan biasanya kalau di masjid itu suka ada akadnya itu serah terima. Kalau lewat lembaga resmi harus ada ini pencatatan. Itu kan pencatatan akad yang riset itu loh yang doa yang saya nggak mau. Nggak perlu. Kalau saya juga kayak gitu juga. Orang dari zakat sudah datang. Nah pak, bukan berkait sudah pulang aja. Jadi penerimanya juga nggak tahu itu sedekah zakat atau apa karena saya nggak. Nah, justru ini bu ya. Ya. Ketika kita mau bagi ke orang lain, ini dalam bentuk zakat. Baiknya kasih saja. Kadang ada orang yang kita itu bilang datang ke dia, maaf bu, ini kami ada zakat untuk ibu. Dia tersinggung. Ini kan nggak usah kasih tahu. Pak, bu, ini maaf, ini ada bantuan. Sudah, selesai. Kan niatnya kita. Dia kan nggak perlu tahu. Gitu. Kalau ibu kasih langsung ya, bu ibu kasih langsung. Gitu. Karena ada orang yang kita kasih tahu, maaf bu, ini ada zakat dari saya. Dia tersinggung. Oh, saya berarti miskin ya. Singgung. Maka jangan sebut. Cukup niat. Saya penting keluarin. Sudah tertunaikan namanya itu, namanya sudah bayar zakat. Itu kan berlaku untuk semua zakat, nggak perlu disangka nggak susah kayak zakat fitrah juga saya nggak. Tapi kalau zakat fitrah kan sudah umum, soalnya ya sebarnya pas akhir Ramadan, orang sudah tahu itu fitrah. Karena nggak mungkin yang lain. Tapi kalau duit kan belum tentu. Iya. Ya, bisa jadi uang sedekah, bisa jadi uang zakat, gitu. Ya, Coba ada yang bertanya lagi? Ya ada. Misal ada uang 100 juta, sudah mengundang 1 tahun. Jadi kan harus bayar 2,5%. Terus ada tambahan uang 50 juta, baru 5 bulan. Pertanyaannya, yang 50 juta itu dibayar zakatnya kapan? Makanya ibu cuma mikir satu waktu. Ya kan tadi ibu kan? Satu waktu, kapan mau
mau bayar zakat. Di sini ibu punya 100 juta. Di tengah-tengah baru masuk 50 juta. Di sini jadi 150. Berarti zakatnya mana, Bu? 150 saja. Jadikan 1. Maka tiap tahun ibu cuma mikir simpanan ibu berapa, walaupun ada yang baru masuk tengah-tengah, belum 1 tahun, jadikan 1, Bu. Lebih mudah. Ada lagi? Ya, silakan. Mana ini? Iya, Bu, sebentar, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, kami kan ya belum pensiun, terima gaji, terus disakati, terus bikin rumah, sudah itu rumahnya dijual, itu hasil penjualan kena zakat tidak, Pak? Yang kedua, terima gaji tadi sudah disakati tiap bulan, terus kamu simpan, simpannya tadi kena zakat lagi tidak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan, Bu. Saya sebenarnya beberapa kali itu ngeritik zakat profesi yang tiap bulan. Dikarenakan orang itu bayar zakat per bulan, terus dia ternyata punya simpanan sini banyak, Bu. Iya, tahu. Setiap bulan mungkin dia punya gaji 10 juta. Kali 2,5% berapa? 250.000. Dia punya simpanan, Bu, karena gaji terus dia tidak pintar nabung. Sini simpanannya 2M. Pertanyaannya, ibu cukup zakat per bulan atau pikir zakat simpanan, Bu? Mana, Bu? Saya tadi sudah sampaikan kaidah, Bu. Satu harta tidak boleh kena zakat 2 kali. Sehingga sekarang tugas ibu milih. Mana, Bu? Milih, Bu. Bu, kalau saya seandainya saya jadi pengurus zakat gitu ya, saya incar harta 2 miliar ibu. Coba aja, Bu, kita hitung 250.000 kali 12. Apa sama dengan 2,5% kali 2 miliar? Mana lebih banyak? Maka saran yang ibu keluarkan tiap bulan sedekah saja namanya. Ibu mikir duit yang ibu simpan, itu aja. Jadi ibu mikir tiap tahun, oh saya tadi Ramadan saya mikir simpanan saya berapa. Ya sudah dikeluarkan, dipotong dari kantor 2,5% ya sudah. Ibu mikir simpanan sekarang lebih adil. Seperti itu. Dan bingungnya zakat profesi di sini, Bu. Dia akan bingung ketika mau bayar 2 kali, Bu. Bingung mereka. Sehingga saya tetap bilang simpanan aja, bayar per tahun. Yang gini, sudahlah sedekah aja 2,5% aja kok. Tapi 2,5% bulanan zakat kan juga boleh, Ustaz. Ketimbang nanti lupa atau ketimbang nanti simpanan dana pakai. Bukan kayak gitu. Bukan boleh. Bukan ibu mikirnya adalah saya mendingan nyicil, bukan. Soalnya kalau mikir kayak gitu, ternyata simpanannya banyak kayak gini, gimana coba? Enggak dikeluarin? Dari zakat semua dari setiap bulan. Betul, yakin? Yakin. Berarti bayarnya harus lebih dulu dong. Setiap dapat uang, potong zakat, dapat uang, potong zakat. Enggak gitu. Jadi simpanannya semua. Itu pemikiran orang pajak, Bu. Kita pemikiran zakat. Zakat itu kepemilikan 1 tahun. Kita tuh kebanyakan mikir pajak kayak gitu. Saya ingin potong langsung, ini yang mikir pajak dari dulu. Gimana tuh, Ustaz? Iya, kalau dari simpanan saja, simpanan. Yang duitnya disimpan-simpan itu loh. Masa ibu mikirin itu simpanan gak pernah dipikir, gak adil, Bu. Kan simpanannya udah dizakati. Tapi kalau ada yang sisa,
Iya, susah. Saya itu suzon banget loh sama orang yang bayar tiap bulan. Saya itu suzonnya dia sudah bayar tiap bulan, dia gak mikir simpanan dia. Iya, emang aku lihat. Itu yang saya kritik. Jadi mending setiap bulan saya nggak usah jakatin. Iya, tiap bulan pakai aja. Terus mikir simpanan. Untuk saya punya gaji saya pakai, tidak saya masuk bayar zakat juga, pakai aja. Di sini saya terangkan Bu, salah satu syarat penting zakat itu adalah zakat itu harus sisa dari kebutuhan pokok. Namanya sisa kebutuhan pokok, ibu dapat 10 juta, pakai dulu. Baru ada sisanya ditabung untuk jadi simpanan. Jadi jangan memikirkan kayak orang pasar. Misalnya simpanan 2 miliar Ustaz. Oke. Kalau kan Ramadan ke Ramadan 2 miliar itu diberikan aset. Oke. Itu kena zakat nggak? Enggak. Jadi mendingan gitu aja kita nggak zakat. Ini orang mau kaya tapi nggak jadi kaya ini. Kayak aset kan? Baik. Ada lagi satu terakhir? Ada lagi misalnya? Terakhir dulu. Nanti yang lainnya suruh tanya dia lagi. Udah lewat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya juga menyambung ke tadi zakat profesi. Itu antara suami istri itu untuk mencapai nisabnya itu sendiri-sendiri atau digabung. Oke. Berarti suami punya penghasilan sendiri, Istri punya itu terus digabung atau jangan digabung, mikir sendiri-sendiri. sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau sendiri-sendiri tidak mencapai nisab berarti enggak. Suami mencapai nisab, istri nggak mencapai nisab, suami saja yang bayar. Kalau digabung baru mencapai nisab kena enggak? Ya berarti dua-duanya belum kaya, jangan kaya. Kemudian lagi Ustaz, Iya, itu kan tadi kan, ini belum capai nisab, ya kan? Oke, tidak pun jadi nisab, nyambung. kaya ya Ustaz? Belum kaya. Kemudian lagi Ustaz, seandainya itu ada di akhir tahun kan ada tabungan ya. Oke. Tapi tabungan itu 2 miliar itu dari warisan, tapi warisannya belum ada 1 tahun. Itu bagaimana Ustaz? Pertanyaannya mudah. Sudah punya kebiasaan bayar zakat belum? Di bulan Ramadan. Oke, sudah kan berarti kan? Ya, tapi belum ada 1 tahun Ya mesti mikir itu. Ibu baru dapat warisan 1 minggu, terus ketemu dengan bulan Ramadan, masuk dong. Tadi kok disampaikan warisan 1 tahun baru. Iya. Tadi kan saya mikirnya gini, ya. Kita kalau mau hitung tiap harta yang masuk 1 tahun, Bu, ibu bikinnya sulit, Bu. Sulitnya gimana? Nih, ini barang pertama, ini Januari misalnya ya, ini Februari, ya, ini ada barang lagi. Ibu hitung tiap bulan, ini 1 tahun ibu mikir sendiri. Ini 1 tahun mikir lagi, ini 1 tahun mikir lagi. Apa jadi kok? Maka jadikan 1 tanggal saja di bulan Ramadan. Itu makanya saya nanya, ibu punya kebiasaan bayar zakat enggak? Punya. Kapan? Ramadan. Sudah, mikir Ramadan saja. Ustaz, 1 hari kemarin tuh saya dapat gaji ke-13. Banyak Pak Ustaz. Sudah, masukin aja walaupun 1 hari. Kalau Ustaz kebiasaan zakat itu dulu waktu dinas gitu. Setelah nggak dinas, Kayak gitu kan dari menyusup. dia menyusut itu ada simpanan nggak? Tapi kan naik turun. Tapi di atas 7,2 juta atau tidak? Yang terakhir itu seandainya itu mencapai nisab. Berarti kena. Nah itu kena tetap. Kena kalau sudah 1 tahun. Kemudian kalau yang menerima zakat itu non muslim boleh enggak? Dan muslimnya kenapa? Fakir miskin. Enggak boleh. Boleh kalau dia masuk Islam. Ya. Walaupun saudara enggak boleh. Enggak. Suruh masuk Islam dulu. Sudah, Ustaz, terima kasih. Baik, ini ada bagus nih. Kalau misalnya dapat warisan tanah, di tanah itu kepake jalan tol. Nanti ada ini duit sini ya.
Apa pas dapat uangnya dari pembayaran tersebut harus dikeluarkan zakatnya? Enggak. Itu tadi kayak bulin aja gitu, potong 2,5% langsung, enggak. Itu hitungan zakat, hitungan pajak namanya. Kita lagi bahas zakat. Berarti apa? Misalnya, pembebasan tanah 2 miliar. Nunggu setahun saja. Kalau dia belum punya kebiasaan zakat ya, maka 2 miliar pakai dulu. Saat saya pakai terus, alhamdulillah sisa berapa? 50 juta. Sudah, berarti 50 juta yang kena. Ya memang dia nggak kaya kok. Kan 2 miliar, utang sana sini. Kalau dipotong di awal 2,5%, kan lebih besar. Orang pajak. Iya, itu pikirannya orang pajak, Bu. Orang zakat beda. Zakat itu mikirnya pakai dulu, bukan langsung kena, itu beda, Bu. Oke, Bu Li. Mau keluarin 2,5% pun gak apa-apa, Bu. Namun tidak wajib. Tapi kalau itu jadi simpanan, kena lagi. Kenanya double malah. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, mau bertanya, untuk sewa objek misalnya ruko disewakan, Sewa ruko. objeknya kan kita sudah miliki sekian tahun, lebih dari Objeknya kita sudah miliki setiap tahun. Objeknya apa? Rukonya atau Ruko kan nggak dijual, iya, nggak dijual, disewakan. Sewakan. Oke, ruko jangan dihitung harganya, Bu. Jadi yang kita zakatkan uang sewa atau nggak kena sewa? Atau nggak kena? Uang sewa. Uang sewa. Uang sewa masukin simpanan. Nah, kalau disimpan, maksudnya kan jadi kena sewa nih. Nah, itu yang saya mau tanya Pak Ustadz. Jadi sewa itu biasanya kan orang bayar di saat mungkin 5 tahun sekali dibayar. Oke. Pada saat dibayar itu objeknya kan kita sudah miliki beberapa tahun, tetapi uang yang disewakan belum tentu bisa ada kita simpan dalam 1 tahun. Ya nggak masalah. Nah, itu yang saya tanya. Jadi itu kena zakat atau tidak? Pertama, punya kebiasaan bayar zakat atau tidak? Bayar. Kapan? Setiap Ramadan. Oke. Nah, misalnya itu 1 bulan sebelum Ramadan dia bayar ini ya, sewa tadi ya. Oke, langsung masuk. bayar. Nah, tapi kalau masih berapa lama setelah, misalnya 1 tahun kemudian baru Ramadan, seperti apa itu Pak Ustaz? Misalnya Orang yang pembayaran kontraknya tersebut dibayar masih setelah Ramadan. Per 5 tahun nih Pak Ustaz. Ya. Nah, per 5 tahun berarti misalnya dia masih beberapa Iya, Pak. di belakang. Jadi uangnya itu ada kan tiap 5 tahun. Iya. Ya. Berarti untuk hitung uang yang sewa tadi nanti tiap 5 tahun juga. Tapi kan ibu punya simpanan yang lain. Jadi saat ibu bayar zakat awal Ramadan misalnya ya, uang yang ada berapa? Ya. Gitu aja. Uang yang ada berapa? Di Ramadan berikut uang yang ada berapa lagi? Ustaz, dia kan nggak bayar sewa sekarang ini, ya berarti nggak ada. Dan pas dia bayar nanti bayar zakatnya makin tinggi nanti. Pas dia nggak bayar sewa, bayarnya rendah. Jadi intinya tetap ke uang yang ada. Uang yang ada. Iya. Terus yang kedua Pak Ustaz. Seperti yang tadi Pak Ustaz bilang, kita kan punya objek nih. Awal kita beli hanya untuk kita miliki, tapi berikutnya kita nggak tahu perkembangan ekonomi, kita berniat untuk menjual. Oke. Nah, sedangkan objek itu mungkin kita sudah miliki lebih 1 tahun. Tapi kan 1 tahun hanya untuk dipakai saja. Iya. Oke. Itu jadi barang yang dizakati ketika ibu niatkan untuk dijual. Kapan? Saya jual barang ini, nomor hubungi WA ini, hubungi nomor WA ini. Nah itu baru kena. Dari situ dihitung awal. Iya. Tunggu 1 tahun nggak laku, Iya. baru kena dari rumah tadi. Oh, ya. Dengan catatan, rumah itu memang benar-benar dijual bukan untuk tujuan lain. Kalau tujuannya gimana? Rumah dijual untuk bayar utang. Bayar utang saja, ngapain mikir zakat? Ya. Beda kan? Beda. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini aja Bu, ini saya jawabnya terakhir Bu ya. Ustaz mau tanya hitungan ini apa ini? Nanti ibu yang ini saya belum baca. Ya.
Bagaimana cara menghitung emas perhiasan yang ganda dan model emas tersebut berbeda-beda dan harga jualnya juga beda-beda? Pakai nilainya, Bu. Seandainya emas perhiasan tadi dijual berapa? Ya kalau ibu bingung pakai kira-kira aja deh, kalau nggak tanya pedagang emasnya, Bu. Nah totalnya baru ibu nanti keluarkan 2,5% dari nilainya saja. Kapan nisabnya tadi? 85 juta nilai emasnya. Apakah takmir yang mengurusi masjid boleh menerima zakat emas? Boleh gak, Bu? Boleh atau tidak? Takmir. Kalau takmirnya kaya boleh gak? Enggak. Kalau takmirnya masuk miskin, masuk golongannya 8 baru boleh. Dia tadi kan saya sebut takmir ini tidak masuk ambil zakat. Ustaz, maaf mau tanya Bu Emma, kalau tabungan kalau simpanan kan setahun sekali zakatnya. Kalau emas itu juga setahun sekali atau pada saatnya aja? Pada saat terkumpul tahun ya. Tuh. Emasnya? Kalau emas itu zakatnya setiap tahun atau cuma satu kali? Masih tersimpan kan tiap tahun? Tersimpan tiap tahun? Ya saya suruh simpan-simpan. Kenapa? Tersimpan, pokoknya kalimat saya ingat tuh, tersimpan. Emasnya tersimpan kan? Ustaz, tahun ini 100 gram, 2,5%. Oke, tahun depan 100 gram lagi, 2,5% lagi. Tahun berikutnya 100 gram lagi, 2,5% lagi. Ya? Gak habis lah suruh bayar pakai duit kok, emasnya tetap aja. Jadi Ustaz, tidak sesuai lagi untuk aset tidak ada zakat mal ya Ustaz? Aset apa? Ya tanah, mobil. Enggak, cuma dipakai ya? Ya, kecuali Dijual. Dijual sama disewakan. Iya. Kalau ada hasil simpanan. Disewakan yang tadi hasil. Hasil simpanan. Ya. Ada lagi ibu yang mau bertanya? Nah, sudah cukup, Bu. Nanti saya tambah lapar, Bu. Nanti saya lapar malah. Pusing gitu ya. Ustaz, satu lagi. Mana? Masih ada, Bu?